Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada ketua kelas untuk membuka doa pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Amin. Baiklah, saya absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang pluralisme. Tentang apa? Pluralisme. Apa itu pluralisme? Sudah pernah dengar apa itu pluralisme? Ya, keberagaman. Jadi nanti di sini kita akan belajar tentang apa itu keberagaman, apa itu macam-macam keanekaragaman yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk apa kalian belajar untuk belajar pluralisme ini? Untuk meningkatkan rasa toleransi. Mengapa? Karena semuanya kalau kita di kehidupan sehari-hari kita mengetahui orang asing masuk ke daerah kita, misalnya, kok mereka memiliki watak yang memiliki suara yang cenderung keras. Kalau kita sudah belajar pluralisme, nah mungkin kita dapat mengetahui, kita dapat analisis bahwa orang itu bahwasanya mungkin dia berasal dari daerah dataran tinggi atau pegunungan. Rata-rata mereka memiliki suara yang keras. Selain itu, terus contoh keragaman lain. Kok mereka orang yang datang dari jauh itu kok tidak sholat? Nah, mungkin mereka itu berbeda dengan kita, keyakinan mereka berbeda dengan kita. Kita harus toleransi dengan mereka, karena ini adalah Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali keragaman. Nah, pluralisme ini apa yang tadi disebut dengan keragaman. Nah, keragaman yang ada di Indonesia ini ada beberapa. Karena Indonesia disebut sebagai dengan negara yang majemuk atau multikultural. Ada beberapa, ada keragamannya, ada apa? Ada dari segi agama, terus ada juga dari segi apa? Budaya. Terus ada apa lagi? Ada dari segi suku. Terus ada apa lagi? Ada tentang perbedaan pekerjaan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ada agama, ada budaya, ada suku, dan perbedaan pekerjaan. Masyarakatnya Indonesia ini menganut semua ini. Ya. Jadi kalau agama, apa itu agama? Agama adalah suatu keyakinan atau keimanan atau kepercayaan terhadap suatu yang diyakini, yang menjadikan teladan atau menjadi tuntunan mereka. Semuanya di Indonesia kan ada berapa agama? 5. Ada apa saja? Islam, terus ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, dan ada Konghucu. Nah, kalau di daerah kita kan rata-rata kan Islam. Ya, kita sudah lumrah mengetahui orang-orang pergi ke masjid untuk berjamaah. Kalau di luar memiliki keyakinan agama yang lain, tidak ada orang sholat. Tidak adanya mungkin gereja. Mereka bila hari Minggu mereka berbondong-bondong ke gereja untuk berdoa. Kalau umat Islam hari Jumat. Nah, ini yang kita ketahui. Jadi apabila ada orang yang berbeda agama dengan kita, kita maklumi. Karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kita harus toleransi kepada mereka. Bila mereka beribadah, kita toleransi mereka. Apabila kita juga yang beribadah, mereka toleransi kepada kita. Ini adalah fungsi atau tujuan utama dari pluralisme. Kedua, ada apa? Budaya. Budaya ini mencakup apa saja? Banyak budaya itu. Budaya itu disebut dengan apa? Adat. Bisa disebut dengan adat atau bisa disebut dengan sesuatu yang dilakukan secara sehari-hari. Dalam bentuk apa? Mungkin
adalah dalam bentuk alat. Terus apa lagi? Bisa dalam bentuk mata pencaharian atau profesi. Terus apa lagi? Bahasa. Terus apa lagi? Kesenian. Terus ada apa lagi? Sistem pengetahuan. Terus ada apa lagi yang terakhir? Terakhir ada religi. Nah, alat ini contohnya seperti apa? Mungkin di daerah lain menggunakan alat yang berbeda dengan kita. Jadi seperti contohnya, semuanya ada daerah yang terpelosok itu belum menggunakan alat traktor, mungkin masih menggunakan baja. Nah, itu termasuk dengan keragaman. Terus apa lagi? Profesi. Jadi seperti orang yang hidup di daerah dataran tinggi, hidup di daerah dekat pantai, tentunya kan memiliki profesi yang berbeda dengan orang yang hidup di kota. Kalau di sekitar kita mungkin banyak pegawai. Kalau kita lihat di pesisir pantai, mereka banyak menjadi nelayan. Terus kemudian ada apa lagi? Ada bahasa. Indonesia kan memiliki banyak sekali bahasa karena keragaman suku dan rasnya. Kita sendiri Jawa itu sudah memiliki bahasa Jawa saja sudah terpecah menjadi, terdiri dari bermacam-macam bahasa Jawa. Ada kromo inggil, kromo halus, dan bahasa Jawa yang lainnya. Nah, itu menjadi keragaman. Sudah dapat dibayangkan ya berapa banyak budaya bahasa yang ada di Indonesia. Banyak sekali. Terus ada apa lagi? Kesenian. Ada kesenian itu kan juga termasuk keragaman. Indonesia memiliki banyak sekali kesenian. Kalau daerah Ponorogo itu kesenian paling terkenal adalah kesenian reog. Nah, ini yang dapat memunculkan keistimewaan atau ciri khas dari suatu daerah. Nah, itu dapat dilihat dengan keseniannya. Terus ada sistem pengetahuan. Mungkin sistem pengetahuan ini ada banyak ya. Jadi pengetahuan orang yang diketahui di daerah orang masyarakat kota dengan orang yang hidup di daerah dataran tinggi atau pedesaan pegunungan itu sudah berbeda. Terus ada sistem religi. Yang saya sebutkan tadi ada agama yang diakui di Indonesia ada berapa? Ada 5. Apa saja? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Akan tapi di daerah pelosok yang di suku-suku yang pedalaman itu masih menyembah animisme. Nah, itu kan bukan termasuk dari 5 agama. Akan tapi ini menjadi budaya masyarakat tersebut. Jadi masih bisa diakui. Yang penting yang masyarakat Indonesia ini masih memiliki Tuhan. Kalau tidak memiliki Tuhan, maka bukan disebut dengan warga negara Indonesia. Karena salah satu Pancasila menyebutkan sila yang pertama itu adalah ketuhanan. Terus yang kedua, yang selanjutnya keragaman suku. Indonesia kan banyak sekali sukunya. Ada suku Jawa, terus suku-suku lain banyak sekali. Suku Tengger banyak sekali. Ini termasuk dengan keragaman. Terus perbedaan pekerjaan. Nah, perbedaan pekerjaan ini hampir sama dengan budaya profesi ya. Jadi menentukan atau menyesuaikan daerahnya. Akan tapi ada juga yang bekerja dalam ranah pemerintahan atau dalam ranah untuk mengabdi pada negara, tentara, guru, PNS, dan lainnya. Nah, ini yang ada keragaman dari Indonesia. Ada agama, budaya, suku, dan perbedaan pekerjaan. Jadi yang paling penting di sini adalah apa? Budaya mereka. Kalau semuanya budaya kita, budaya orang Jawa, budaya orang luar Jawa itu pasti ada perbedaan. Nah, ini yang menuntun kita untuk meningkatkan rasa toleransi kepada kita. Ya. Jadi saya ulangi lagi, review sedikit bahwasanya apa itu pluralisme? Pluralisme adalah keberagaman, kemajemukan atau multikultural.
Jadi banyak sekali ragam yang ada di Indonesia. Apa saja keragamannya? Ada agama tentang kepercayaan, tentang keyakinan atau keimanan, tentang pedoman hidup mereka. Ada Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Terus ada budaya. Budaya ini apa? Adat atau kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Ya, ada apa saja? Adat, alat, terus kemudian ada tentang profesi, tentang bahasa. Bahasa ini penting karena di Malang ini banyak sekali pendatang. Contohnya saya di lingkungan Malang, kadang itu awal-awal itu kebingungan tentang bahasa yang berbeda. Contohnya adalah besok kalau di Malang itu menyebutnya mening. Kalau daerah saya nggak tahu apa itu mening. Besok ya besok, sesok gitu. Terus ada kesenian ini dapat memunculkan keistimewaan dari suatu masyarakat tentang kesenian tersendiri. Terus sistem pengetahuan, terus ada religi atau keyakinan. Terus yang selanjutnya ada suku. Suku ini saya sebutkan tadi ya, suku ini terbagi dari banyak sekali golongan di Indonesia. Banyak sekali suku yang di Indonesia, suku Jawa, suku Tengger, suku yang baik sekali. Terus ada perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan ini terkait dengan mata pencaharian mereka. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi abdi negara, ada yang menjadi petani. Semua itu termasuk keragaman dari Indonesia. Baik, tugas kalian hari ini ya. Tugas kalian hari ini adalah mencari 2 suku saja. Saya bagi jadi 4 kelompok saja. Hari ini untuk terserah kalian nanti mencari kelompoknya sendiri-sendiri, dikerjakan di kelas ya. Kalian berdiskusi, kalian mencari 2 suku, kalian bandingkan keragamannya. Apa keragamannya? Ada tadi agama, terus budaya. Itu saja, agama sama budaya saja. Kayak budaya ini kan mencakup banyak ya. Ya, nanti contohnya kalian membandingkan suku Jawa dengan suku Tengger misalnya. Kalian buat klasifikasikan buat yang di Tengger lakukan itu apa saja. Dalam bidang agama apa saja, agama mereka apa saja, terus budaya mereka apa saja. Seperti itu. Nanti kalian kerjakan. Kalian boleh membuka HP untuk sebagai referensi kalian. Nanti jawaban kalian bisa saya tambahkan ke nilai kelompok ya. Jadi saya berharap semua anggota kelompok dapat bekerja sama. Nanti tugasnya dapat dikumpulkan nanti ketika jam selesai. Oke, baik, silahkan membuat kelompok dan mulai dikerjakan. Baik, alhamdulillah sudah selesai semua ya. Jamnya juga sudah habis. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ulangi lagi, pluralisme itu apa? Pluralisme adalah keberagaman atau multikultural. Ada beberapa. Ada bidang budaya, terus agama, terus budaya, ada suku dan perbedaan pekerjaan. Mungkin hanya tujuannya untuk apa? Untuk kalian itu dapat mengetahui perbedaan dari setiap masyarakat. Kalau semuanya ada orang yang datang ke daerah kalian atau kalian datang ke daerah lain, pasti menemukan perbedaannya karena lingkungan mereka saja sudah berbeda dengan kita. Tujuannya adalah yang harus kita tanamkan pada diri kita pada rasa toleransi. Nah, ini yang menyatukan Indonesia. Bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam, akan tapi tetap satu jua. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. PR-nya adalah membuat peta konsep untuk pertemuan yang selanjutnya. Ya, materi yang selanjutnya kalian buat brainstorming terserah atau peta konsep. Kalian baca-baca. Minggu depan kita bahas. Oke. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.